Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Semua umat Islam mayoritas tahu bahwa kakek Nabi Muhammad SAW bernama Abdul Muthalib. Namun tahukah Anda bahwa sesungguhnya nama Abdul Muthalib hanyalah nama panggilan saja? Lalu siapakah nama aslinya? Abdul Muthalib, beliau bernama asli Syaibah. Lahir tahun 497 Masehi, wafat dalam usia 80 tahun saat Rasulullah berusia 8 tahun. Merupakan putra dari Hashim bin Abdi Manaf. Terkait nama Abdul Muthalib, ada kisah yang menyebutkan bahwa pamannya Al-Muthalib bin Manaf bergantian memegang tugas menyediakan minuman dan bantuan yang diperlukan kepada jamaah haji ketika saudaranya Hashim telah meninggal dunia. Orang-orang Quraisy menyebutnya Al-Faid karena kemurahan hatinya. Suatu hari salah seorang temannya, Sabit bin Al-Munzir, ayah Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah, datang kepadanya lalu berkata, "Jika kamu melihat keponakanmu Syaibah di antara kamu, maka kamu akan melihat keindahan, kewibawaan, dan kemuliaan." Muthalib berkata, "Menurut dugaanku, ibunya tidak akan menyerahkan kepadamu. Begitu juga paman-pamannya dari pihak ibu." Salma, ibunda Syaibah atau Abdul Muthalib, adalah seorang perempuan yang mulia dari Bani Adi bin Najjar, yakni Salma binti Amr bin Zaid bin Labib dari Bani Adi bin Najjar. Suatu saat Hashim bersama dengan khalifahnya berhenti di Madinah. Di sana mereka menemukan sebuah pasar yang sedang ramai dengan aktivitas jual beli. Hashim melihat seorang perempuan berada di tempat tinggi di atas pasar. Perempuan itu memberikan perintah pembelian dan penjualan untuknya. Ia adalah perempuan yang tangguh, berpendirian, rendah hati dan cantik. Hashim bertanya kepada penduduk sekitar, apakah ia masih gadis atau janda? Mereka mengatakan bahwa ia janda dan tidak mau dinikahi kecuali dengan laki-laki yang setara dengannya karena kedudukannya terhormat di kalangan kaumnya. Ia menyarankan bahwa jika ia menikah, maka pemegang kekuasaan adalah dirinya. Hashim kemudian meminangnya. Setelah mengetahui kemuliaan nasab Hashim, Salma menikahkan dirinya dengan Hashim. Setelah perkawinan mereka menghasilkan anak yang pertama yaitu Syaibah. Hashim wafat dalam sebuah perjalanan di Syam. Ia dimakamkan di Gaza. Setelah ayahnya meninggal, Syaibah hidup di bawah penjagaan dan pemeliharaan ibunya dan paman-pamannya. Akhirnya, Sabit memberikan informasi kepada Syaibah, yaitu Al-Muthalib, tentang hal tersebut. Maka Al-Muthalib mendatanginya untuk membawanya pulang. Semula Salma menolak permintaan Al-Muthalib, namun akhirnya ia menyetujuinya. Al-Muthalib membawa Syaibah kembali ke Mekah pada waktu siang. Ketika melihatnya, penduduk Mekah menyangka bahwa Syaibah adalah budaknya. Maka mereka berkata, "Ini adalah Abdul Muthalib, budak Muthalib." Al-Muthalib berkata, "Enyahlah kalian, sesungguhnya ia adalah anak saudaraku Syaibah bin Hashim." Namun Syaibah tetap terkenal dengan sebutan Abdul Muthalib. Al-Muthalib kembali ke Yaman dan meninggal di sana. Maka Abdul Muthalib bin Hashim yang mengganti tugas memberikan minuman dan pelayanan kepada jamaah haji. Ia tidak pernah lelah untuk memberikan makanan dan minuman kepada mereka dalam wadah besar yang terbuat dari kulit di Mekah. Ketika sumur Zam-Zam telah ditemukan, jamaah haji diberi minum dari sumur ini. Abdul Muthalib adalah orang yang pertama kali menggali sumur Zam-Zam setelah zaman dahulu dikubur oleh kabilah Jurhum saat dipaksa untuk keluar dari kota Mekah. Abdul Muthalib membawa air Zam-Zam ke Arafah dan memberikan minuman kepada jamaah haji. Dengan begitu, ia memberikan kenang-kenangan yang luar biasa, yaitu kenang-kenangan Nabi Ismail.
Selain kisah penemuan sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib juga seorang pemimpin suku saat Mekah diserang pasukan Gajah Abrahah dari Ethiopia. Dikisahkan Abrahah dulu pernah menjadi seorang budak berlian di kerajaan Bizantium di Adulis. Sementara At-Tabari mengatakan bahwa ia masih memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Aksum. Abrahah terkenal karena kepemimpinannya dalam melakukan agresi militernya terhadap orang-orang Quraisy di Mekah yang terjadi sekitar tahun 570. Seperti yang diceritakan dalam kisah Islam, khususnya dalam Al-Fil. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengirimkan pasukan gajah. Dikisahkan Abraha dan para tentaranya mati seperti daun yang dimakan ulat setelah dijatuhi batu-batu panas yang berasal dari neraka oleh burung ababil. Kejadian ini terjadi pada tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Dikisahkan juga bahwa Abraha telah mengatakan untuk membangun sebuah katedral di San'a yang dikenal sebagai Al-Qulais sebagai tandingan Ka'bah di Mekah, dan secara khusus ia datang bersama dengan pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.